Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau, mari bersama Go Healthy kita capai kehidupan yang paling sehat dan yang paling optimal. Dan tentunya bagi Anda yang belum bisa mendapatkan kestabilan dalam kondisi kesehatan Anda, mari bergabung dengan kami menjadi narasumber. Caranya, silakan kirimkan riwayat kesehatan di sini melalui email dan semoga nanti Anda bisa bergabung dengan kami di sini. Nah pemirsa, hari ini kita mau belajar dari cerita Bapak Yuda. Kita sambut ini Bapak Yuda dan Ibu Neneng. Bapak Yuda, Ibu Neneng, selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat. Saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan akan memberikan solusi tambahan untuk Anda berdua. Di sini ada Mbak Lula dan Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mas Edwin. Mari kita langsung, ini dia benar atau salah. Nafas sering sesak pertanda jantung bengkak. Benar. Ya, karena jantung itu kan berhubungan dengan pernafasan. Pernafasan kita otomatis kalau ada sesak berhubungan dengan jantung. Jadi pernyataan Ibu dan Bapak ini benar sekali, tepat. Jadi kalau misalkan jantung kita ini dia fungsinya adalah untuk memompakan aliran darah kita ke seluruh tubuh kita. Ketika terjadi pembengkakan jantung, maka jantung ini dia tadi tidak kuat untuk memompakan aliran darah. Sehingga terjadi nih yang namanya penumpukan cairan di paru-paru, bahkan ke organ-organ lain di tubuh kita termasuk di kaki kita. Gejala sesaknya juga khas sekali. Biasanya orang yang sudah jantung bengkak ini ketika dia jalan maka dia akan sesak. Tapi ketika istirahat biasanya sesaknya akan hilang. Bahkan ketika tidur biasanya nggak bisa nih tidurnya dengan satu bantal, harus dua bantal. Dan yang paling sering adalah ketika naik tangga maka akan terjadi rasa sesak ini. Jadi pemirsa di rumah, kalau napas sering sesak ini bisa jadi pertanda jantung bengkak, ini adalah pernyataan yang benar. Pemirsa, kita ulangi bahwa nafas sering sesak pertanda jantung bengkak. Pernyataan ini adalah benar. Yes, satu lagi Pak, dapat hadiah. Oke lanjut, ini dia pernyataan yang kedua. Tepung meningkatkan resiko diabetes. Betul. Benar. Karena tepung mengandung zat yang membuat pokoknya kadar gula yang berbahaya untuk. Oke, kita tanyain Mbak Lula, ini pernyataannya benar atau salah? Jawabannya tepat. Yes. Pernyataannya benar. Dan benar juga Bu, betul memang. Tepung itu adalah bagian dia mengandung karbohidrat. Jadi makin sering dia diolah, biasanya jadi karbohidrat yang simpleks atau sederhana. Karbohidrat yang simpleks atau sederhana ini, waktu kita masuk ke dalam tubuh kita makan, dia langsung akan meningkatkan kadar gula darah. Waktu gula darah meningkat drastis, tinggi, ini tubuh langsung keluarin yang namanya insulin. Kita harus mengerti yang namanya diabetes tipe 2 ini berhubungan sekali dengan si tepung ini dan karbohidrat yang lainnya. Kenapa? Diabetes tipe 2 ini adalah terjadinya resistensi insulin. Tadi yang saya ceritakan tadi, kalau gula naik, insulin keluar. Kalau terus-menerus seperti itu, kita makan lagi yang karbo, makan lagi karbo begitu ya, insulinnya keluar lagi tinggi. Lama-lama selnya capek dan selnya udah mulai nyuekin si insulin tersebut. Ini yang namanya resistensi insulin. Jadi si tepung ini karena dia karbohidratnya sederhana dan langsung menaikkan yang namanya kadar gula darah dan langsung bikin insulin keluar. Ini adalah cikal bakal terjadinya resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Jadi jawabannya benar. Tepung meningkatkan resiko diabetes, pernyataan ini benar. Yes, benar dua Pak, dapat hadiah. Silakan Pak ya. Terima kasih. Silakan duduk Pak. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana beliau mencegah penyakit itu datang sebelum dia datang. Dan kita belajar bersama-sama bahwa teknologi laser bisa menjadi solusi untuk kehidupan kita semua. Ini kisah beliau. Yuda, sejak muda, ia memang sudah aktif berolahraga. Tak heran jika tubuhnya tampak selalu bugar sampai saat ini. Terlebih, ketika dulu bertugas sebagai pramugara, ia dituntut untuk menjaga fisiknya dengan baik, sehingga pola makan dan olahraga pun cukup diatur. Namun, ia sadar, walaupun sudah melakukan berbagai hal tersebut, risiko penyakit bisa datang kapan saja. Apalagi usianya sudah menyentuh 60 tahun. Dan terlebih lagi, istri tercintanya pun sempat jatuh sakit karena hipertensi, hingga mengalami penebalan dinding jantung. Oleh karena itu, sebagai kepala keluarga, ia ingin keluarganya bisa tetap sehat. Berbagai cara pun dilakukan, dari memperketat pola hidup sehat, hingga menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat upayanya,
Kini Yuda dan istri sudah jauh lebih sehat. Bahkan keluhan sesak yang dulu kerap dirasakan oleh istrinya sudah tidak pernah kambuh lagi. Salam sehat Bapak dan Ibu yang terhormat. Nama saya Nurul Huda, perser pada embarkasi Go Healthy. Selamat menikmati, terima kasih. Wah, ini luar biasa. Jadi menjadi pramugara tentunya tidak mudah. Bapak ini mulai sadar banyak orang di sekitar Bapak jatuh sakit, Bapak pakai teknologi laser. Kondisi Bapak sekarang setelah menggunakan teknologi laser, apa saja kemajuannya, Pak? Dari usia 40 itu menerapkan hidup sehat ya, jadi olahraga rutin, makan selalu saya jaga, dan kita waktu bekerja dulu kan setiap tahun ada Medex ya, medical check up. Nah, dokter juga bilang pada saat itu, apa aja boleh dimakan, tapi jangan berlebihan. Dan itu sampai sekarang saya terapkan. Tapi di samping Anda, Ibu Neneng, ini sudah mengalami hipertensi. Betul. Dan jantungnya mulai menebal dindingnya. Betul. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, apa yang terjadi, Bu? Ada kemajuan ya, alhamdulillah. Yang tadinya saya tidur tuh selalu kebangun-kebangun, nggak nyenyak gitu. Iya. Setelah pakai itu, alhamdulillah tidur nikmat lah, enak gitu ya. Bapak katanya menghadiahi teknologi laser kepada Ibu. Kenapa Bapak menghadiahi Ibu dengan teknologi laser? Saya untuk menjaga aja biar tetap sehat, preventif aja. Ya. Jadi sering untuk biar melihat mami tetap sakit. sehat gitu. Kalau tujuannya ke Ibu? Kalau Ibu memang karena Ibu memang ada keluhan, jadi saya hadiahkan itu biar kembali normal kesehatannya. Keluhan waktu pas belum pakai laser ini ya Bu ya, apa sih Bu sebetulnya? Saya sering pusing. Sering pusing. Sering pusing. Terus apa Sesak? namanya? Sesak ada? Ada. Sesak kalau lagi apa Bu? Nggak tentu. Nggak tentu. Kadang-kadang kalau lagi malam kok agak-agak nggak nyaman gitu ya. Pusing. Oh, waktu tidur ya terutama ya. Nah itu Ibu periksa? Periksa, Nah, memang terus apa betul. dikatakan Ada penebalan. bahwa tadi? Ibu ada penebalan. Ibu punya tensi kan, kata-kata dokter. Ibu ada tensi tinggi juga. Iya. Tensinya berapa Bu? 160. Waktu itu. Waktu itu kan Bawahnya? usia saya 40. 90. Sekarang bagaimana, Ibu? Alhamdulillah saya rutinin itu. Ya, dan saya juga tetap menjaga pola hidup ya, olahraga. Angkanya berapa, Bu, kalau kita boleh tahu? Sekarang 120/80. Itu normal ya? Itu Jadi normal. tadinya dari 160/90, sekarang 120/80. Dan sekarang semua keluhan yang Ibu rasakan udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada sama sekali. Berarti- Jalan berarti Alhamdulillah. olahraga sudah optimal Olahraga ya? tetap. Tetap ya Saya sekarang malah beranilah jalan 7 kilo gitu. Nah Bapak berasa nggak bahwa Ibu tuh ada perubahan gitu? Berasa. Yang tadinya suka ada keluhan, sekarang sudah memang kelihatan banget berkurang keluhannya itu. Oke. Yang berkurang, paling berkurang apa, Pak, keluhannya? Uring-uringannya itu suka pusing. Oh iya. Iya. Oke, suka Tidurnya pusing, juga kan Iya, iya. kadang-kadang Jadi setiap dia nggak enak, kelihatan ya Pak, uring-uringan gitu. Kelihatan. Ibu juga jadi terlihat awet muda loh, Bu. Jangan-jangan intranasalnya dipakai nggak, Bu? Nah, saya agak malas juga tuh. Bapak aja yang sering ngingetin tuh, pakai dong katanya gitu kan. Jadi ya saya mulai mau pakai lah. Tapi ini memang betul-betul barangkali jadi contoh soal yang baik pemirsa. Bahwa pertama hadiah kalau mau diberikan itu adalah yang paling baik kalau buat saya ya adalah investasi kesehatan. Jadi teknologi laser ini adalah hal yang berguna. Dan lebih hebatnya lagi adalah ngasih hadiah ke orang tapi dipakai juga sama kita sendiri. Itu lebih hebat lagi sih Bareng-bareng ya Mbak Lula ya. Tapi Bapak Ibu mengerti kan bahwa sebenarnya teknologi laser ini membantu kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi kita nggak bicara mengenai tekanan darah saja ya. Kita bicara juga mengenai gula darah. Kita bicara juga mengenai kolesterol yang biasanya dengan bertambahnya umur kalau kemudian pola hidup tidak dirapihkan biasanya akan naik semua angka-angka yang tidak asik itu. Ingat loh pemirsa, angka-angka yang naik itu belum tentu ada gejalanya. Jadi orang-orang yang tidak punya gejala apapun bukan berarti dia sehat. Ya, satu lagi orang-orang yang kemudian bisa berusaha dengan angka yang tinggi tadi bisa dirapihkan kembali ke tempat yang normal. Caranya bagaimana? Pola hidup yang sehat ya. Kalau butuh memang obat dari dokter silahkan terapi dengan baik. Tapi tambahkan di dalam kehidupan kita teknologi yang namanya teknologi laser yang larinya ke arah kesehatan darah dan pembuluh darah. Ingat, kesehatan darah dan pembuluh darah ini
akan menjamin kualitas hidup kita. Ya, terlebih lagi bagi kita yang masih produktif, yang masih muda, mulai dari sekarang kita nih harus sudah mulai nih menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Kita contoh dari Pak Yuda sendiri, ya beliau ini sibuknya super sibuk. Bahkan dengan profesi yang pada saat itu adalah pramugara, maka godaannya banyak sekali. Bahkan untuk olahraga kadang-kadang jarang, kemudian makanan juga banyak yang mau dicicipin. Tapi kita lihat, Pak Yuda sudah menjaga kondisi kesehatan tubuhnya dan juga sudah menjaga kondisi kesehatan dari keluarganya. Terlihat dari Bu Neneng sendiri. Bu Neneng sekarang keluhan-keluhan dari jantungnya sendiri sudah berkurang, tekanan darahnya juga sudah mulai terkendali dengan baik, dan yang pastinya mencegah terjadinya yang namanya komplikasi lain dari penyakit jantung itu sendiri. Ayo mulai dari sekarang kita jaga pola hidup sehat kita dan gunakan teknologi laser. Jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Yuk pemirsa, take action sekarang juga menggunakan teknologi laser. Untuk bantu kendalikan hipertensi, cegah komplikasinya, salah satunya serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, Bapak Yuda seorang pensiunan pramugara masih bugar menjaga kondisi kesehatannya dan terutama pakai teknologi laser supaya tidak terkena penyakit yang berbahaya. Ibu Neneng sudah mengalami hipertensi tapi dikendalikan dengan teknologi laser. Ini dia, tahukah Anda manfaat magnesium untuk kondisi jantung kita terutama hipertensi? Silakan Mas Nurman. Ternyata magnesium ini dia fungsinya banyak sekali bagi tubuh kita. Ya, tapi ketika tubuh kita kekurangan yang namanya magnesium, maka tubuh kita ini akan kehilangan kemampuan untuk meregulasi atau mengatur tekanan darah kita. Karena magnesium ini sendiri ini adalah lawan dari natrium itu. Jadi ketika kekurangan magnesium, maka pembuluh darah kita ini akan kehilangan kemampuannya untuk melebar, sehingga tekanan darah kita nanti akan meningkat karena pembuluh darah yang tidak melebar tadi. Kemudian apa? Yang namanya magnesium ini ternyata erat kaitannya dengan hormon aldosteron. Jadi ketika seseorang ini kehilangan atau kekurangan magnesium, maka hormon aldosteron ini nanti akan diproduksi lebih banyak di tubuh kita sehingga terjadinya resistensi cairan. Cairan di dalam pembuluh darah kita lebih banyak, tekanan darah kita juga akan lebih meningkat. Dan satu lagi, magnesium juga berperan penting dalam yang namanya inflamasi di pembuluh darah kita, terutama dinding pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita akan meradang sehingga dinding pembuluh darah kita akan kehilangan kemampuan untuk menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Jadi pemirsa di rumah, jangan lupa untuk penuhi kebutuhan nutrisi magnesium harian kita. Sumber-sumbernya banyak sebenarnya. Secara alami ya, ada ikan laut, terutama gemuk-gemuk, daging sapi, dan mineral ini lucu karena dia ada di binatang, ada juga di tumbuh-tumbuhan. Alpukat, ada gambarnya di belakang, ya. Kacang-kacangan. Tapi kalau pusing tidak suka makanan itu, suplementasi saja. Nah, Ibu sendiri mengalami sampai penebalan dinding jantung, itu karena apa Ibu? Bawaan atau gimana ya? Tensi Karena kali. tensi, Bu. Tensi. Biasanya memang kita tuh menganggap bahwa hipertensi itu adalah musuhnya si jantung. Dulu berpikirannya hanya stroke barangkali orangnya. Sebetulnya sekarang kalau dokter jantung itu bermusuhan sekali dengan hipertensi. Karena yang memberikan pasien paling banyak dengan penebalan jantung, pembesaran jantung adalah hipertensi. Oke, kalau kita misalnya tarik ulur Bu, gaya hidup
Ibu seperti bagaimana? Iya memang agak jor-joran, bebas gitu makan tuh sembarang Oke, gitu makan maksudnya. bebas. Tidur bagaimana Ibu? Tidur juga ya ngaruh jadinya karena hipertensi itu dan pembelaan dinding itu kan. Tapi Iya. hipertensinya dimulai dari usia berapa Ibu? Usia sekitar 46, mulai dari situ saya makan obat hipertensi. Iya. Nah di situ kan dokternya saran, banyak saran juga kan, jadi saya lakukan. Tapi tetap di angka tadi 160 per Iya, 90. tetap di angka segitu. Maksudnya agak lama juga itu masih itu. Nah sering pusing, tetap mengalami pusing. Oke. Ibu sendiri pakai teknologi laser sehari berapa kali Ibu? 2 kali, Di pagi hari atau malam hari? pagi dan malam. Pagi dan malam. Kalau malam hari dipakai rasanya apa? Iya ringan-ringan aja di tubuh. Tidurnya jadi enak. Tidurnya jadi enak. Tidurnya jadi enak. Bapak juga ya katanya Iya. ya. Dan Bapak juga pakai intranasal. Nah rasanya seperti apa Pak pakai intranasal? Karena untuk menjaga kesehatan, saya baca dari fungsinya itu saya menjaga aja. Oke, supaya Tetap tidak saya pakai kena penyakit ya, Pak ya? preventif aja gitu. Oke, nah Iya. itu bagus Pak. Teknologi laser itu sebagai pencegahan. Iya. Posisinya di ibu membantu untuk mengembalikan karena sudah ada penyakit nih Pak ya, Bu ya maksudnya. Jadi pemirsa di rumah biar mengerti bahwa teknologi laser di bapak dan ibu saja posisinya jadi berbeda sebetulnya. Ada lagi orang-orang yang barangkali sudah sakit lama, kemudian komplikasinya sudah banyak. Teknologi laser masih bisa berguna untuk mencegah komplikasi lebih banyak satu. Untuk mencegah juga misalkan kalau kita misalkan minum obat jangan tambah banyak minum obatnya begitu. Betul. Jadi intinya adalah mungkin ada keadaan yang nggak bisa disembuhkan tapi dijaga supaya tidak menjadi lebih parah atau lebih buruk. Ya, orang-orang sekitar bagaimana Bapak dan Ibu? Kadang-kadang mereka bilang, Yud, lu kenapa sih stabil aja berat badannya, jarang iya. saya lihat sakit, Iya. rutin datang terus, datang enak aja kenapa sih? Iya, Ya saya memang jaga pola hidup memang dari usia muda ya olahraga saya bilang satu itu dan untuk memaintain saya bilang saya pakai laser. Cakep. Iya saya bilang gitu. Sampai-sampai ada 2-3 orang tuh akhirnya ikut beli laser itu karena ngelihat saya mungkin ya Iya. fit aja gitu. Saya ada beberapa teman saya juga karena melihat kondisi saya pakai itu, jadi ada teman juga yang Oh banyak yang ngikut ya Bu ya. terutama saudara Malaysia. Bulgaria ada yang tinggal pesen juga. Jadi Bapak Yuda dan Ibu Neneng ini jadi contoh soal untuk banyak orang ternyata. Jadi role model. Iya, betul banget. Ada banyak lumayan. Nah, teknologi laser seperti apa sih yang dipakai sama Pak Yuda? Ini saya kasih contoh ya. Nah, jadi teknologi laser ini adalah teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan kita. Mirip seperti ini ya Pak Yuda ya? Iya. Nah, jadi dipakai di pergelangan tangan kita akan menyinari pembuluh darah kita. 2 pembuluh darah besar inilah yang nanti akan menghasilkan zat nitrik oxide namanya. Zat inilah yang nantinya akan dihasilkan dan disebarkan ke seluruh tubuh kita sehingga aliran darah kita akan lebih lancar lagi dan yang pastinya pembuluh darah kita akan kembali sehat lagi pengaturan untuk kembang kempisnya. Nah selain itu teknologi laser ini juga dipakai di rongga hidung. Kita sebenarnya sebagai intranasal. Nah teknologi intranasal inilah yang nanti akan melancarkan aliran darah di area kepala, mengurangi keluhan-keluhan yang ada di kepala seperti sakit kepala, migrain, bahkan vertigo. Dan yang pasti pentingnya adalah teknologi laser intranasal ini mencegah terjadinya stroke. Bahkan pada orang yang sudah stroke ini mencegah terjadinya stroke berulang. Saya mau menambahkan sedikit mengenai tadi nitrik oxide. Tubuh kita mengeluarkan nitrik oxide. Yang terjadi adalah bahwa si pembuluh darah yang tadinya kecil, diameternya kecil, ketemu nitrik oxide, dia akan membesar, dia akan dilatasi kita sebutnya. Waktu dia membesar seperti ini, yang terjadi adalah tekanan darah kita bisa turun karena lubang juga lebih besar dengan sendirinya ya. Yang kedua, kita lihat lagi bahwa kalau kemudian kita punya diabetes, gula darah yang tinggi, kita punya kolesterol yang tinggi, darah kita menjadi kental. Waktu darah kita kental, selain jalannya juga susah jalannya, tapi yang paling kita takutkan adalah terjadinya gumpalan di dalam darah kita yang namanya trombus. Si trombus ini memang bisa melewati pembuluh darah yang besar, tapi kalau dia masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil, dia bisa menyebabkan terjadinya sumbatan. Sumbatan ini kalau di otak jadinya adalah stroke, kalau di dalam jantung, di pembuluh darah jantung kita jadinya adalah serangan jantung. Berarti nggak boleh ada yang namanya trombus ini. Ketemu yang namanya teknologi laser akan disinari dengan 3 warna laser, ada merah, ada kuning, dan ada biru. Yang terjadi adalah si trombus ini akan terurai.
Waktu dia terurai, tidak ada gumpalan lagi, dia bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai pembuluh darah yang paling ujung di kaki kita, yang paling kecil. Teknologi laser selain berhubungan dengan trombus ini, teknologi laser juga akan membuat yang namanya dapur di dalam tubuh kita, ada sel-selnya, ada dapurnya yang namanya mitokondria. Si dapur ini akan membakar gula dan dia akan membakar kolesterol yang dalam bentuk lemak ini untuk jadi tenaga. Memang harusnya seperti itu. Tapi dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, dapur ini kerjanya bisa berkurang. Teknologi laser akan membuat si dapur ini bekerja kembali optimal sehingga gula yang dibakar lebih banyak, kolesterol yang dibakar lebih banyak, yang kita dapatkan adalah tenaga. Karena itu, teman-teman yang punya diabetes, kalau kemudian berteman dengan teknologi laser, merasa juga tenaganya kok kayaknya lebih baik ya, kok lebih fit, kok rasanya badan lebih enak karena tadi gula dan kolesterol dibakar dengan lebih sempurna. Ada cerita dari anggota masyarakat Indonesia yang sudah memakai teknologi laser. Kondisi mereka jauh lebih bugar seperti kata Mbak Luna tadi. Mari kita lihat ini cerita dari mereka semua. Saya sering keluar keringat dingin, kemudian perut terasa mual, seperti mau muntah gitu. Setelah saya menggunakan teknologi laser itu, ternyata keluhan-keluhan itu sudah tidak ada lagi. Jadi saya juga jarang masuk angin, jarang lagi keluar keringat dingin. Jadi saya merasa bahwa sekarang ini keadaan saya lebih baik daripada sebelum saya menggunakan teknologi laser. Nah pemirsa, tunggu apa lagi? Mari bersama-sama tua muda sakit sehat kita pakai teknologi laser sebelum komplikasi itu datang. Sebelum kita berpisah di sini, tentunya kita pengen Bapak ajak pemirsa. Dan bagi pemirsa mungkin saat ini kondisinya mungkin sedang sakit atau mungkin butuh motivasi supaya mereka bisa hidup sehat sama seperti Bapak dan Ibu. Boleh ya Pak? Boleh. Silakan Pak. Buat Bapak dan Ibu yang terhormat, rekan-rekan, baik yang muda, tua, pensiunan apalagi, supaya tetap sehat, jaga pola makannya, kemudian biar maintain tetap sehat juga, gunakan teknologi laser. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yuda, Ibu Neneng, tetap sehat selalu ya. Nah pemirsa, solusi demi solusi sudah kami berikan. Saatnya take action menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, harapan kami adalah dengan penggunaan yang rutin akan atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala kita, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan apapun, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal kita untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Ayo segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke dan sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.